Di video kita kali ini akan membahas bagaimana caranya mengoperasikan matriks. Jadi nambah-nambahin, ngurang-ngurangin, mengalihkan, dan membagi. Dan juga kita coba pelajari bagaimana cara bikin rata-rata dari sebuah matriks. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Teknologi. Baik, kita langsung aja melihat contoh ya. Kita buka Colab kita. Jadi biasa langkah pertama kalau mau menggunakan PyTorch, kita langsung import torch ya. Di sini saya akan bikin dua variabel A dan B ya. Dua-duanya pakai once. Ya, ini dicek lagi video sebelumnya kalau belum tahu cara memakai once. Ini kita isi variabel A dengan matriks 3x3 yang isinya angka 111. Lalu untuk mengoperasikan, untuk bikin operasi pada matriks, sebenarnya ini sintaks biasa dari Python. Jadi tinggal misalnya kita memasukkan ke dalam variabel C, jadi kita tinggal bikin C sama dengan A plus B. Ini padahal kita sebelumnya sudah kita tentukan ya di sini ya. A itu isinya 3x3, B itu 3x3. Jadi mana kalau misalnya kita lihat di sini, kita jalanin dan kita tambahkan, kita lihat A ini isinya apa, maka akan keluar seperti ini. Tensor 111 ada 9 ya. Dan untuk jalanin kode penambahan ini tinggal kita masukkan ke variabel C. Ini cara pertama. Jadi ada beberapa cara di dalam PyTorch itu. Yang pertama seperti ini, C. Yang kedua adalah seperti ini. Ini kita tidak usah dulu pakai outnya. Jadi misalnya kita tambahkan add, kita bikin torch add A, B. Berarti dua tensor ini kita tambahin. Ya. Dengan cara ini tidak dimasukkan ke dalam variabel. Kalau kita mau masukkan ke variabel, kita bikin C sama dengan seperti ini. Cara yang lain juga, ini masih dalam sama dengan function ini ya. Kita lihat di helpnya ini. Kalau kita baca helpnya, ada ini ya, ada inputnya apa aja, other yang satunya lagi, lalu ada out. Jadi kita bisa masukin ke variabel apa. Jadi makanya ada alternatif, ada option kita masukkan seperti ini. A, B, C sama dengan out sama dengan C, misalnya kita masukkan ke dalam variabel C. Ini juga bisa. Dan ini kita nanti otomatis kita bisa cek C-nya akan terisi dengan 2 ya. Oke, kita akan lihat cara yang lain lagi adalah dengan seperti ini. Langsung di variabel yang kita mau, tapi ini sudah harus didefinisikan dulu, sudah ada dulu C-nya. Jadi kalau kita add ya, C titik add dalam kurung A, berarti nanti dia akan otomatis nambahin A ke dalam C. Ada istilahnya yang inline dan yang tidak inline. Jadi di sini kita tidak mendefinisikan C kalau kita langsung add ini. Jadi cuma kita tambahkan. Tapi di sini maaf sini ya, tadi saya kalau misalnya mau tambahkan yang inline langsung ditambahkan, kita mesti pakai ini tanda underscore ya. Jadi add underscore, misalnya kita tambahkan A, maka dia akan langsung masuk ke dalam variabel C-nya. Nilai penambahannya langsung dimasukkan ke dalam C. Ya, ini inline. Dan ini adalah cara yang tidak inline. Oke. Jadi ada bermacam-macam untuk operasi ya. Ini sama aja kalau kita mau pakai sub ya, atau multiplication atau div untuk pembagian ya. Jadi coba kita bikin aja ini, misalnya B kurang A, C print. Jadi 2 0 1 ya. B dikurang A, ini yang isi 1 dikurangin 0 berarti C-nya 0. Oke. Seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam min untuk bikin rata-rata.
Rata-rata ini juga mudah. Kita misalnya ini saya ambil angka 1 dari 1 sampai 10 ya. Kalau dijumlahkan 55. Maka ini kita coba menghitung nilai minnya ini 5,5. Ini manual saya hitung. Jadi kita bikin aja tensornya. Kita bikin matriksnya seperti ini. Torch tensor 1 sampai 10 ini ya. Lalu coba kita lihat, ini size ini adalah untuk melihat besarnya matriks. Jadi size-nya adalah 10 nilainya. Untuk menghitung minnya tinggal kita bikin a titik min. Lalu dia akan menghitung nilainya ini ya, 5,5. Ya. Ini juga bisa kalau kita mau bikin misalnya tensornya 2 ya, misalnya 2 kali 10. Jadi ini kita copy. Kita bikin dalam tanda kurung lagi. Nggak kelihatan. Sini kita bikin dalam tanda kurung. Maka kita lihat ini ya, tensornya kan 2 kali 10 ya. Jadi ada 2 baris dan ada 10 kolom. Maka kalau kita bikin dim sama dengan 2, dim sama dengan 1, berarti nanti ada di sini rata-ratanya keluar ya, masing-masing tiap baris ini keluar. Nah, misalnya kita ganti di sini 20. Maka nanti akan keluar seperti ini, 6,5 dan 5,5. Ya baik, gitu untuk operasi. Jadi kita ada macam-macam caranya, bisa kita pakai yang mana cocok buat kita. Nanti mungkin kadang-kadang ada perlu dimasukkan ke dalam variabel, ada yang tidak perlu dimasukkan ke dalam variabel. Itu terserah kita aja. Jadi ini saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengoperasikan matriks ini. Baik, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya bikin tensor. Jadi memindahkan array yang ada di tensornya si PyTorch pindah ke NumPy atau sebaliknya. Oke, kita langsung aja pakai NumPy import snp. Lalu kita lihat ini matriks ya. Jadi kalau kita print type-nya, type apa ini isinya, ARR ini, kita akan dapatkan NumPy ND array. Nah, gimana caranya mindahin ND array ini ke Torch? Caranya adalah kita bikin seperti ini, Torch from NumPy ya. Ini kita masukin variabel ARR-nya. Kita pakai gunakan function ini from NumPy. Lalu nanti kalau kita print, dia nanti ada ininya tensor ya, kelihatannya tensor. Dan kalau kita type, itu adalah torch tensor. Ini untuk torch yang lama kita istilah tipenya masih agak lain. Mudah-mudahan yang baru sih semuanya udah sama ya, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Kita udah bisa lihat di sini di type-nya udah ditulisnya jadi torch float ya. Kadang-kadang waktu zaman saya yang lama, kadang-kadang ditulisnya long tensor, jadi sehingga mungkin kadang-kadang kita bingung pakai istilah yang mana. Ini kuncinya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau pindahkan kebalik dari tensornya si PyTorch ya, pindah ke NumPy, caranya adalah tinggal kita pakai nama variabelnya, torch misalnya ini torch tensor adalah nama variabelnya, kita pakai titik NumPy gini ya, terus kita bikin ini dan masukin ke dalam variabel. Maka nanti kita akan keluar NP array lagi dalam bentuk array seperti ini dan kelihatan type-nya apa ya. Kita bisa lihat ininya type-nya adalah ND array. Dan ini ada isu juga untuk di PyTorch tensor itu bisa ada dua, jadi ada di dua lokasi memori, bisa di CPU dan bisa di GPU. Jadi sebaiknya memang tergantung mana yang mau dipakai ya. Kalau kita pakai CPU ya itu langsung otomatis defaultnya. Tapi kalau kita mau menggunakan GPU, kita harus pindahin dulu tensornya ke CUDA. Jadi gampang sebenarnya caranya. Kalau misalnya kita
seperti ini, tensor CPU. Kita tinggal bikin tensor ininya, nama variabelnya kita bikin ini, CUDA. Kalau kita mau pindahin ke dalam format ke GPU, ya. Nanti dia akan melakukan otomatis kalkulasinya di GPU. Kalau type-nya hampir sama, ya. Cuma kita coba kalau misalnya kita tidak ada GPU, di sini tensor CPU, kita jalankan CUDA ya, kita coba. Ini jalan nggak ya? Karena saya sudah pakai runtime-nya, kita cek. Ya, ini sudah jalan, sudah pakai CUDA ya, karena saya sudah pakai akselerator hardware GPU. Kalau misalnya dia tidak ada GPU, begitu kita jalankan ini, dia akan keluar error ya. Dia tidak mau pindah. Dan kalau untuk pindahin ke CPU lagi, tinggal kita bikin CPU dalam tanda kurung. Dan dia tensor itu akan langsung berubah menjadi formatnya di CPU. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.